Komunikasi itu adalah keahlian yang bisa kamu pelajari, sama halnya seperti belajar naik sepeda atau mengetik tanpa melihat papan keyboard. Jika kamu bersedia belajar, maka kamu bisa mengurangi miskomunikasi yang terjadi. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal miskomunikasi di tempat kerja. Ada sebuah kutipan yang menarik. Kata-kata adalah sumber kesalahpahaman. Ini merupakan hal yang ironi. Di satu sisi, kata-kata juga merupakan alat komunikasi, dasar setiap hubungan yang sukses termasuk hubungan profesional. Tapi di sisi lain, kata-kata justru bisa jadi sumber pertikaian. Di dunia kerja, komunikasi yang efektif sangat penting untuk menciptakan tempat kerja yang produktif. Menurut statistik komunikasi Workplace 2021, ketika tim berkomunikasi secara efektif, produktivitas mereka dapat meningkat sebesar 25%. Di sisi lain, penelitian lain menunjukkan bahwa lebih dari 70% dari 2.000 pekerja kantoran yang disurvei mengalami berbagai bentuk komunikasi yang tidak jelas dari rekan kerja mereka. Jadi, mengapa begitu mudah tersesat dalam miskomunikasi? Dan apakah ada cara untuk menghindari miskomunikasi di tempat kerja? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apa sih miskomunikasi di tempat kerja? Mungkin sederhananya, hal ini terjadi ketika rekan kerja tidak berkomunikasi dengan efektif, sehingga orang lain tidak mengerti niat dan arti dari pesan yang disampaikan. Sayangnya, hal ini bisa berujung pada konflik internal dan ketidakpuasan karyawan. Tanpa disangka, miskomunikasi boleh dibilang sering terjadi. Menurut sebuah riset, 81% karyawan mengatakan kalau miskomunikasi di tempat kerja terjadi sangat sering. Menariknya, walaupun mereka mengaku miskomunikasi sering terjadi, tapi mereka merasa kalau miskomunikasi itu terjadi pada orang lain, bukan pada mereka. Dalam sehari, rata-rata manusia berbicara 7.000 kata. Tentunya jumlah ini bervariasi tergantung jenis pekerjaanmu, posisimu, keluargamu, atau bahkan kepribadianmu. Tapi tidak peduli berapa banyak yang kamu ucapkan, kita ternyata menerima banyak sekali informasi. Faktanya, riset menemukan rata-rata orang mendengar 20 hingga 30 ribu kata per hari. Jadi tidak aneh kita kesulitan dalam memahami orang lain dan sebaliknya dipahami oleh orang lain. Ada beberapa contoh miskomunikasi umum yang terjadi di tempat kerja. Misalnya ada karyawan yang bilang, "Saya kerja sendirian tapi yang dipuji orang lain." Apa artinya? Mungkin saja ada satu momen ketika rekan kerjanya dipuji tanpa adanya kehadiran orang tersebut. Sebaliknya, kamu mengatakan dengan jelas apa yang sudah kamu kerjakan dan minta masukan. Seorang atasan perlu diam sejenak dan menganalisa situasi yang ada. Apakah benar ada momen tersebut? Jika iya, maka sepatutnya atasan itu menunjukkan apresiasi atas hasil kerja yang sudah dilakukan. Di kasus lain, ada yang bilang kalau karyawan itu bekerja di luar dari gajinya. Mungkin yang dimaksud adalah karyawan itu sedang merasa terlalu banyak pekerjaan dan kurang dihargai. Sebaiknya kamu justru mengatakan kalau kamu sudah berusaha bekerja sebaik mungkin dan ingin dihargai dalam hal penggajian yang pantas. Atau bisa juga kamu menjelaskan apa yang kamu kerjakan dan mungkin mendelegasikannya kepada pihak lain. Seorang atasan harus peka atas hal ini. Jika dia tidak ingin kehilangan salah satu karyawan terbaiknya, maka jangan menganggap hal ini sepele. Menurut riset, 79% alasan karyawan berhenti karena merasa kurang dihargai. Ini hal yang penting. Seorang atasan harus menunjukkan kalau dia menghargai hasil kerja karyawannya. Di sisi lain, apabila benar kalau karyawan tersebut diberikan pekerjaan terlalu banyak, maka seorang atasan harus berpikir ulang soal prioritas kerja karyawan tersebut. Apa sih penyebab miskomunikasi di tempat kerja? Mungkin utamanya disebabkan oleh self-serving bias. Bias yang terjadi ketika seseorang merasa kalau dirinya bertanggung jawab atas sukses yang dialaminya, tapi menyalahkan orang lain atas kegagalan yang terjadi. Ingat, komunikasi itu terjadi dua arah. Kesalahan tidak hanya terjadi pada orang lain, tapi juga pada kita. Pertama,
perbedaan komunikasi antar generasi yang berbeda. Mungkin salah satu hal paling umum soal miskomunikasi di tempat kerja adalah perbedaan gaya komunikasi. Di era modern, wajar apabila ada beberapa generasi berbeda bekerja di satu tempat yang sama. Mereka bekerja dengan cara yang berbeda, berkomunikasi yang berbeda, bahkan mungkin terbiasa menggunakan medium komunikasi yang berbeda. Sebagai contoh, generasi milenial dan Gen Z terbiasa menggunakan emoji bahkan dalam pembicaraan profesional. Tapi di sisi lain, generasi yang lebih tua mungkin tidak. Hal ini yang kadang mungkin menyebabkan miskomunikasi dalam bekerja. Kedua, kepemimpinan yang buruk. Di dunia kerja, instruksi atau arahan tentu saja berasal dari atas ke bawah. Mulai dari pemilik perusahaan, turun ke CEO, lanjut ke direktur, manajer, hingga ke karyawan dengan tingkatan yang paling bawah. Namun sayangnya, realitanya banyak sekali miskomunikasi. Misalnya, tujuan perusahaan yang tidak jelas, keputusan yang berubah-ubah, dan sebagainya. Hal ini lama-kelamaan membuat karyawan jadi bingung dan tidak termotivasi. Ketiga, kurangnya pemahaman soal keberagaman budaya di tempat kerja. Ini mungkin saja terjadi bagi perusahaan yang sudah besar, entah skalanya global atau nasional. Wilayah yang berbeda tentunya punya budaya dan karakter yang berbeda. Jika kita tidak berusaha memahaminya, maka hal ini berpotensi selisih paham. Oke, apa solusinya? Pertama, jangan berasumsi. Ini adalah aturan utama. Asumsi tidak 100% benar. Apa yang kita pikirkan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Misalnya, kita merasa orang lain memahami apa yang kita katakan, padahal sebenarnya mereka tidak. Jadi lebih baik kita memberikan informasi berlebih daripada kurang. Kedua, perhatikan bahasa tubuh nonverbal. Di era sekarang, komunikasi tidak hanya terjadi saat offline, tapi juga online. Walaupun kita bertemu seorang dalam kondisi online, jangan lupakan untuk perhatikan bahasa tubuhnya. Ini membantu kita memahami konteks sebuah pembicaraan. Ketiga, cek ulang pesan dan email untuk menghindari kesalahan. Kesalahan di sini bisa berbagai macam, bisa saja salah mengirim pesan atau kesalahan minor seperti typo. Di dunia bisnis, hal kecil ini bisa berbahaya. Ada sebuah kisah yang menarik. Pada tahun 2009, salah satu departemen pemerintah Inggris menyatakan sebuah perusahaan teknik berusia 124 tahun bernama Taylor & Sons Ltd telah dilikuidasi. Hampir seketika, pesanan Taylor & Sons dibatalkan dan kontrak mereka hilang. Beberapa tahun kemudian, perusahaan bangkrut. Apa yang terjadi? Jadi ada typo fatal yang diketik oleh Departemen Pemerintah Inggris dalam laporan mereka. Yang bangkrut itu sebenarnya adalah Taylor & Sons, bukan Taylor & Sons. Walaupun pihak pemerintah langsung mengkoreksinya beberapa hari kemudian, tapi kerusakan telah terjadi. Hingga akhirnya Taylor & Sons mengajukan gugatan ke pengadilan dan memenangkan 166 triliun rupiah. Keempat, berlatih mendengarkan secara mendalam. Ingat, kita bisa saja mendengar tapi tidak memahami. Hal ini seringkali muncul dan timbul kesalahpahaman. Kelima, mengakui apabila ada miskomunikasi. Ketika terjadi miskomunikasi, ingat, hal ini tidak hanya terjadi secara sepihak, tapi kamu juga ikut bertanggung jawab. Jadi, daripada saling menyalahkan, lebih baik berusaha mencari solusi atas apa yang ingin dicapai. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.